Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya lihat tadi dari belakang, dari pujian dari awal, kita menyanyikan pujian karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dan saya percaya kalau sore hari ini kita semua ada di tempat ini, itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, kita datang beribadah, memuji Tuhan sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Sore hari ini kita sama-sama buka di dalam kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasalnya yang ke-7. Kita sama-sama perhatikan 1 Samuel pasalnya yang ke-7. Kita baca dulu dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Perhatikan firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. 1 Samuel pasal 7 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Perhatikan firman Tuhan. Ayatnya yang pertama, lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Aminadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Ayatnya yang kedua, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret di tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ayat yang kelima, lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ayat yang ketujuh, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Ayat yang ke-8, lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkannya seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-Kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Ayat yang ke-14, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gat, dan orang Israel merebut daerah
sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Puji Tuhan. Kita sudah baca, sudah perhatikan, dan yang menjadi fokus kita ada di ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, puji Tuhan. Kalau kita sudah baca tadi satu perikop, di situ dijelaskan bagaimana keadaan bangsa Israel pada saat itu, waktu tabut Allah itu diambil atau direbut oleh orang Filistin. Nah, seperti yang kita sudah sering dengar atau sering belajar, bahkan kita sudah tahu, tabut Allah itu adalah gambaran dari kehadiran Allah. Kalau Tuhan itu hadir, di mana ada tabut Allah, di situ Tuhan hadir pada waktu itu dalam perjanjian lama. Jadi ketika ada tabut Allah dibangun, di situ Tuhan hadir, di tempat lain nggak ada. Nah, pada perjanjian lama seperti itu. Ketika ada tabut Allah, tabut Tuhan, di situ ada hadirat Tuhan. Nah, di mana ada hadirat Tuhan, di situ pasti ada banyak kebaikan Tuhan yang mereka alami. Makanya ketika tabut Tuhan itu tidak ada bersama-sama bangsa Israel, ketika tabut Tuhan direbut oleh bangsa Filistin atau orang-orang Filistin, bangsa Israel itu kacau karena tidak ada hadirat Tuhan, karena tabut Allah tidak ada. Nah, pada waktu di Samuel 7 ayat 12 pasal yang ke-7 ini, bangsa Israel berupaya mau merebut kembali tabut Tuhan, tabut Allah, mau dibawa ke tempat di mana bangsa Israel berada, karena mereka rindu, mereka mau melihat pertolongan dan kebaikan Tuhan. Ya, di mana sekali lagi pada saat itu pada perjanjian lama, di mana ada tabut Tuhan, di mana ada tabut perjanjian, di situ ada kebaikan Tuhan yang mereka bisa lihat. Bahkan mereka bisa menaikkan doa, ya, berkomunikasi dengan Tuhan. Di mana ada tabut perjanjian atau tabut Allah atau tabut Tuhan. Nah, jadi mereka berupaya untuk merebut kembali. Nah, kalau kita sudah baca tadi bagaimana akhirnya mereka berhasil mengalahkan orang Filistin. Tadi sudah perhatikan di ayat yang ke-12 ini, perhatikan di situ ada tanda merah yang saya tandai, mengambil sebuah batu dan mendirikannya. Lalu ada kata Ebenezer, lalu ada kata sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, kalau kita melihat dulu yang pertama, mendirikan batu. Nah, mendirikan batu itu tindakan atau sesuatu yang dilakukan yang umum, hal yang umum dilakukan pada waktu itu untuk menandai satu peristiwa atau satu kejadian penting, di mana kejadian itu bisa diingat. Jadi mereka mendirikan sesuatu. Ya, dalam hal ini batu paling sering dijadikan tanda atau paling sering dijadikan alat sebagai penanda satu peristiwa atau satu kejadian atau perjanjian, ya, dilambangkan sebagai dengan batu. Dilambangkan dengan batu. Nah, batu pada waktu itu kenapa digunakan batu? Karena ya belum ada tanda-tanda rambu lalu lintas seperti yang kita lihat di jalan-jalan, ya. Dulu masih mudah dan masih gampang dengan batu, karena batu besar, disusun, sangat besar dan mudah dilihat. Dan pada waktu itu mereka membangun sebuah batu sebagai tanda peristiwa penting atau kejadian-kejadian penting, sehingga mereka ketika mereka melihat batu itu, mereka bisa tahu, mereka bisa ingat dan sadar, oh, ternyata pada waktu ini kejadiannya ini, seperti ini, seperti ini. Nah, makanya pada waktu itu ketika Tuhan menolong bangsa Israel, mereka mendirikan batu sebagai tanda atau sebagai pengingat mereka sampai di sini Tuhan menolong. Ada tanda yang didirikan mereka, pengingat mereka bangsa Israel ketika mereka melihat ini, oh, ini waktu Tuhan tolong saya. Ini tandanya.
Di sini waktu Tuhan tolong saya. Seperti itu. Dan yang kedua ada kata Ebenezer. Ebenezer kalau belajar ya bahasa Ibrani itu artinya batu pertolongan. Artinya Ebenezer itu batu pertolongan. Nah, penting juga dalam perjanjian lama ketika mereka mendirikan sebuah batu atau sebuah tanda, pasti itu diberikan nama. Pasti itu diberikan nama. Supaya mereka mudah mengingat kejadian apa yang terjadi. Nah, dalam hal ini mereka memberikan nama Ebenezer. Ebenezer. Nah, yang ketiga ada kata sampai di sini Tuhan menolong. Kata ini menandakan bahwa selama perjalanan bangsa Israel mereka selalu dalam pertolongan Tuhan. Ya, selama perjalanan bangsa Israel kita seringlah dengar cerita atau kisah bagaimana bangsa Israel ini mereka hidupnya ya kadang nurut, kadang enggak, ya kadang memberontak, kadang melawan Tuhan, kadang balik lagi. Ya, seperti itu kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Tapi ketika mereka melihat atau kalau kita melihat bagaimana perjalanan mereka, Tuhan itu adalah Allah yang setia. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolong bangsa Israel. Sehingga pada waktu kejadian di dalam 1 Samuel 7 ini mereka mendirikan batu sebagai tanda bahwa setelah panjangnya perjalanan bangsa Israel sampai di sini Tuhan masih menolong. Sampai di sini Tuhan masih menolong. Bahkan kalau kita baca di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23, di situ menjelaskan bahwa pertolongan Tuhan itu tidak berkesudahan. Siapa di sini yang boleh angkat tangannya dengan jujur yang tidak pernah ditolong Tuhan? Tidak ada ya. Pasti semua pernah merasakan pertolongan Tuhan. Semua pasti pernah merasakan pertolongan Tuhan. Walaupun kadang hidup kita kadang di atas, ya kadang di tengah, atau mungkin kadang di bawah. Tapi kita melihat dalam setiap musim, ya seperti lagu pujian tadi, ya musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Ya sekalipun sama seperti Raja Daud, ketika dia dalam lembah gelap, dia ingat bahwa tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang menolong. Justru di dalam lembah gelap, Raja Daud merasakan atau melihat sendiri bagaimana pertolongan Tuhan. Begitu juga dengan bangsa Israel. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ada dua hal yang kita bisa pelajari sore hari ini dari 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Yang pertama, menguatkan iman. Yang pertama, menguatkan iman. Ada keterangannya di situ, dengan menguatkan, dengan mengingat bagaimana Tuhan sudah menolong di masa lalu, bisa memberi keyakinan dan harapan untuk menghadapi masa depan. Sudah berapa banyak Tuhan menolong kita? Sudah berapa banyak Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara semua? Tidak terhitung pastinya. Pasti tidak terhitung. Begitu banyak pertolongan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara ditolong Tuhan, hari ini, ketika Bapak Ibu Saudara ditolong Tuhan hari ini, masih yakinkah kalau besok Tuhan masih tolong? Masih yakin? Puji Tuhan. Ya artinya iman kita benar-benar dikuatkan dari pertolongan Tuhan yang sudah kita alami. Sekalipun kita tidak bisa pastikan, ya mungkin nanti malam akan terjadi apa, besok terjadi apa, minggu depan akan terjadi apa. Kita tidak bisa pastikan kalau keadaan kita akan selalu baik-baik saja di bumi. Karena di dalam Pengkhotbah pasal 3, segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini ada masanya, ada waktunya. Ya, ada waktu tertawa, ada waktu menangis, ya ada waktu kita menyakiti hati orang lain, ada waktu kita disakiti.
semua jelas tertulis dan itu memang kita alami. Tapi satu hal yang bisa kita ingat bahwa kejadian atau pertolongan Tuhan di masa lalu, di hari kemarin, di tadi pagi, tadi siang, itu akan membuat kita yakin, dan kita akan semakin berharap kepada Tuhan untuk hari besok. Ya, seperti tadi sudah dikatakan bahwa pertolongan Tuhan tidak berkesudahan, dan saya percaya kita semua mengalami bahwa pertolongan Tuhan tidak berkesudahan. Sampai hari ini pun Tuhan masih tolong. Jadi jangan heran kalau ada orang yang melihat, atau mungkin tetangga, atau mungkin keluarga yang belum mengenal Tuhan, ketika mereka bilang, kok kamu hidupnya susah masih bisa senyum, kok kamu susah hidupnya susah masih bisa berbagi sama orang lain, padahal buat hidupmu sendiri aja belum cukup. Itulah bedanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita kenal Tuhan dan kita merasakan kebaikan Tuhan, sehingga hidup kita ini kita pakai untuk melayani. Ya, kita tidak peduli. Paulus bilang, aku tidak peduli nanti aku mau mati, aku mau difitnah, aku mau disiksa. Yang penting tugasku ini adalah menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengingat, atau kalau kita tidak, bahkan kita lupa sekalipun dengan kebaikan Tuhan, yakin dan percaya bahwa ketika nanti ada masalah, pasti nanti stres, bisa depresi juga. Ya, mungkin cari pertolongan sana sini, kalau kita tidak mengingat kebaikan Tuhan. Nah, kebanyakan orang ketika dalam keadaan di atas, kebanyakan lupa Tuhan. Nanti ketika sudah di bawah, baru cari-cari Tuhan. Ketika susah, baru cari-cari Tuhan. Waktu di atas, lupa sama Tuhan. Padahal mau kita di bawah, mau kita di atas, selama kita masih hidup di bumi ini, itu semua anugerah Tuhan. Itu semua kebaikan Tuhan. Jadi tidak peduli Bapak Ibu Saudara mau di atas atau di bawah, itu semua dari Tuhan. Jadi jangan sekali-kali kita lupakan kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita alami. Kebaikan Tuhan tidak bisa dilihat atau diukur besar kecil. Tidak bisa diukur besar kecil. Mau itu besar, mau itu kecil, tetap itu kebaikan Tuhan. Maupun kecil, yang belum tentu yang merasakan kebaikan itu kecil kali dia. Bisa jadi besar sekali kebaikan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, dengan mengingat kebaikan Tuhan, dengan mengingat bagaimana Tuhan sudah menolong, iman kita akan semakin kuat. Iman kita semakin kuat, hidup kita semakin diberkati Tuhan. Ya, kita punya harapan di dalam Tuhan. Yang kedua, ini yang paling penting. Yang kedua, penyembahan. Yang paling penting. Ketika kita membuat satu tanda atau satu pengingat di mana atau kapan atau bagaimana Tuhan menolong kita, di situ kita bisa menyembah Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak sadar akan kebaikan Tuhan, tidak mengingat akan kebaikan Tuhan, yakin dan percaya kita tidak bisa menyembah Tuhan. Apa yang mau disembah? Apa yang mau dipuji? Bagaimana kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan kalau kita tidak ingat kebaikan Tuhan, kalau kita tidak sadar bagaimana pertolongan Tuhan? Makanya kadang orang ada yang bingung bagaimana caranya menyembah Tuhan. Aduh, musiknya begini, makanya saya nggak bisa menyembah Tuhan. Aduh, musiknya begitu. Aduh, penyanyinya, singer-singer begini. Aduh, pemimpin pujiannya begitu. Jadi saya nggak bisa menyembah Tuhan. Saya mau katakan, menyembah Tuhan itu bukan karena musik, bukan karena singers, bukan karena WM, tapi karena hati kita pribadi. Hati kita pribadi. Ketika kita sadar akan kebaikan Tuhan, otomatis kita akan menyembah Tuhan, akan memuji Tuhan. Bahkan tanpa kita disuruh
WL angkat tangan, disuruh WL bangkit berdiri, disuruh WL bertepuk tangan, kita akan lakukan dengan spontan, karena itu adalah ekspresi atau adalah bentuk ucapan syukur, karena kita sadar bahwa Tuhan sudah menolong kita. Jadi sekali lagi, menyembah Tuhan bukan soal musik, bukan soal lagu, bukan soal penyanyinya, ya, tapi bagaimana hati kita ini sadar tidak akan kebaikan Tuhan, sadar tidak, ingat tidak dengan kebaikan Tuhan. Dengan kita bisa mengingat, dengan kita bisa sadar, kita bisa menyembah Tuhan. Apalagi mengucap syukur kepada Tuhan. Kita ingat firman Tuhan katakan, ada bilang firman Tuhan, kian hari itu kian suka, ya, makin hari makin suka. Berarti keadaan di dunia ini semakin hari semakin jahat, tidak ada yang semakin baik. Ya, walaupun harapan semua orang bahwa keadaan dunia akan semakin baik, tapi firman Tuhan katakan semakin suka, semakin suka. Dan kenyataannya kita lihat, ya, di dalam Matius pasal 24, di situ dikatakan kamu akan mendengar deru perang. Nah, baru-baru kita dengar perang Israel dan Iran. Tapi firman Tuhan katakan ketika kamu mendengar semuanya itu belum kesudahannya, tapi baru awal. Nah, bagaimana kalau perang itu terus berlanjut dan negara-negara yang menolong kedua negara ini saling tunjuk kehebatan, tunjuk kekuatan. Bagaimana terjadi krisis, bagaimana nanti ada kelaparan, ada sakit penyakit, semua itu akan dialami. Tapi firman Tuhan katakan ketika kita mendengar deru perang itu belum kesudahannya, baru awal. Nah, baru awal aja kita lihat bagaimana sulitnya mereka hidup di sana. Tidur tidak tenang, ya, hidup tidak tenang. Makanya kita harus ingat kembali. Makanya di 1 Tesalonika 5 bilang mengucap syukur dalam segala hal. Nah, bagaimana bisa mengucap syukur? Sekali lagi, sadar akan kebaikan Tuhan, ingat akan pertolongan Tuhan. Ya, dengan begitu, ya, iman kita semakin kuat, hidup kita semakin punya harapan di dalam Tuhan. Jadi kita bukan berharap pada presiden bahwa hidup kita akan baik-baik saja, tidak. Tapi berharap kepada Tuhan yang mempunyai hidup setiap kita. Setiap kita pasti punya momen, ya, setiap kita punya momen atau waktu di mana Tuhan sudah menolong. Ya, tadi saya tanya siapa yang lupa kebaikan Tuhan? Tidak ada yang katakan. Berarti saya percaya kita semua selalu ingat bagaimana Tuhan menolong, bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap kali saya waktu melayani pemuda di Bali, saya katakan selalu ingat kebaikan Tuhan. Aduh Kak, saya lupa, saya banyak yang dipikirin. Ya, tulis saja di HP sekarang bisa. Tanggal segini, apa kebaikan Tuhan? Tanggal ini, apa pertolongan Tuhan? Dengan cara kita mengingat seperti itu, seperti tadi saya katakan, menghadapi dunia yang semakin sukar, menghadapi dunia yang semakin sulit, iman kita akan tetap terjaga, tetap kuat, dan harapan kita tetap terus ada, karena kita tahu bahwa kasih Allah tidak berkesudahan, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Coba buka sama-sama di dalam Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-8. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-8. Kalau sudah dapat, baca sama-sama dengan kuat. Setelah hitungan ketiga, ya. 1, 2, 3.
Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi jangan bimbang, ya seperti firman Tuhan di pertengahan minggu kemarin. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu ikut Tuhan. Kalau mau bertumbuh di dalam Tuhan, mau hidup dalam penyertaan Tuhan, jangan bimbang, jangan ragu-ragu melayani Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu, mau dalam perjanjian lama ketika Tuhan menolong bangsa Israel, ya baik sekarang maupun nanti yang akan datang, tetap sama, tidak akan pernah berubah. Karena kasih Allah tidak berkesudahan. Kasih Allah tidak berkesudahan. Apalagi khususnya anak-anak muda, ya pemuda-pemudi. Hari depan itu semakin sukar. Jangankan hari depan, hari ini aja jahat. Ya bagaimana sosial media, pikiran-pikiran sebagai anak muda pasti terganggu, terdistract dengan sosial media dibandingkan baca firman Tuhan. Ya itu banyak terjadi. Tapi mulai dari sekarang kita harus ingat, karena di Bali pun pemuda ketika disuruh bersaksi bingung dia mau bersaksi apa. Bingung, Kak, saya bingung mau bersaksi apa. Orang yang sadar akan pertolongan Tuhan, orang yang ingat bagaimana Tuhan menolong ketika disuruh bersaksi, gampang, mudah dia akan berbicara bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan. Sekali lagi, dengan mengingat kebaikan dan kasih Tuhan, iman kita menghadapi dunia, menghadapi zaman akhir ini yang sukar, iman kita akan tetap teguh di dalam Tuhan. Sekali lagi sadar akan kasih Tuhan, ingat bagaimana pertolongan Tuhan, dan jangan lupa menyembah Tuhan. Kalau kita perhatikan tadi di 1 Samuel 7, Samuel bilang, kamu mau ditolong Tuhan, ayo kamu kumpul semua, kamu berdoa, bahkan berpuasa, baru kamu akan melihat pertolongan Tuhan. Setelah mereka melihat pertolongan Tuhan, mereka bersuka cita, mereka bersyukur kepada Tuhan bagaimana Tuhan menolong. Itu juga yang disampaikan Raja Daud di dalam Mazmur-Mazmur yang dia tulis. Ketika doanya dijawab, ketika pergumulannya ditolong oleh Tuhan, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Satu lagi, kita buka ayat terakhir dalam Mazmur pasal yang ke-63. Mazmur pasalnya yang ke-63 ayatnya yang keempat. Mazmur 63 ayatnya yang keempat. Ini perkataan dari seorang pemazmur. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Lihat, pemazmur ini sadar akan kebaikan Tuhan. Makanya dia bilang, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Orang yang sadar akan kebaikan Tuhan, orang yang sadar bagaimana Tuhan menolong, dia akan selalu memuji Tuhan, dia akan selalu menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan ini kiranya yang menjadi pelajaran dan menjadi pengingat bagi setiap kita sore hari ini. Sadar akan kasih Tuhan, ingat akan kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara semua, dan jangan lupa mengucap syukur dan menyembah Tuhan. Ya, karena dengan apa? Dengan apa kita balas kebaikan Tuhan? Dengan kekayaan kita nggak cukup. Ya, dengan apa? Dengan talenta kita nggak sempurna. Dengan apa? Ya hanya dengan setia
kepada Tuhan. Setia, ya ada pujian juga, setia, setialah, setia sampai apa? Sampai mati. Tuhan cuma minta kita setia sampai mati, ya. Setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Ya, saya tidak tahu apa yang sedang dikumpulkan oleh Bapak Ibu Saudara, ada permasalahan atau ada pergumulan, tapi yakin dan percaya kasih Tuhan tidak berkesudahan. Ya, selalu ingat kalau kemarin Tuhan tolong, ya firman Tuhan tadi katakan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kasihnya tidak berubah. Ya, jadi kalau kemarin ditolong Tuhan, hari ini pasti ditolong Tuhan, besok pun pasti ditolong Tuhan. Yang penting kita percaya kepada Tuhan, tetap ingat terus kebaikan Tuhan. Puji Tuhan untuk firman Tuhan sore hari ini. Tidak saya ingatkan, kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Berkat dan anugerah Tuhan sepanjang hidup kami. Kami percaya itu adalah bukti bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Kami manusia yang lemah, kami manusia yang terbatas, tapi kami percaya kasih Tuhan yang sempurna selalu ada dalam kehidupan kami. Dan sore hari ini firman-Mu telah disampaikan, biarlah setiap firman-Mu mengingatkan setiap kami pribadi pas pribadi bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan ajar kami untuk mengerti bagaimana kami harus menyembah Tuhan, bagaimana kami harus mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami mulai dari sore hari ini sampai hari-hari ke depan, Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, mampukan kami Tuhan untuk kami hidup terus dalam tangan Tuhan, hidup terus dalam iman percaya kepada Tuhan, sehingga apa yang Tuhan janjikan, berkat, anugerah, keselamatan menjadi bagian dalam kehidupan kami semua pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami akan taruh firman-Mu dalam hati kami, biarlah tertanam, bahkan bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.